Hari pertama dan kedua kami tidak sahur dan tidak berbuka. Tapi saya selalu memberikan semangat bahwa di dalam diri kami ada murabi'ah. Ternyata di tengah hutan sana dengan tidak berbuka ada orang yang memberi 4 pisang goreng pas untuk orang 4. Di situ juga kita kehabisan air. Yang jalanan juga minum pakai yang di daun atau di rumput yang didawukan murabi'ah saya dulu. Saya lakukan itu juga. Ya Allah, berikanlah air, berikanlah buka sedikit untuk teman-teman saya ya Allah. Kalau ada mobil Panther warna hijau di tikungan itu tuh sampai sana, dilempar botol aqua di situ. Akhirnya kami berempat minum dengan aqua 1 botol kecil itu. Terus dia buat alas lancung. Aneka dol pon sambian sopo tak bisa kami teret. Tuh ya Allah ya. Mana biar lagi ibu apa kau nak? Bunda ibu dulu. Kakan salah je. Sambil nangis dulu. Sambil nangis. Coba dah saya iyak biar iyak ngapa segak rumah tak nemu nak. Sobong teman. Aduh, luar biasa. Pada menjelang subuh, air mata saya tidak bisa dibendung lagi di sana karena melihat penderitaan saudara-saudara ini. Dan misalnya murabi'ah berbisik kepada saya, kalau ikhwan itu tidak berebut ke surga. Akhirnya untuk menyemangati mereka, saya sebutkan doa setelah habis sholat subuh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menjalani Riyadhul Musafir ini. Timpakan saja kepada saya beban penderitaan mereka.
ini yang berkecamuk dalam pikiran saya beberapa hari setelah kepergian 4 musafir. Setiap saya melihat ke satu ufuk, saya melihat 4 cahaya yang beriringan, dan saya berusaha menghilangkan cahaya itu. Tetapi dalam kejam saya, cahaya itu tetap muncul berupa lingkaran seperti yang di depan ini. Lingkaran 4 cahaya itu. Dan ternyata saya menebak-nebak, oh itu para pemusafir itu paling gitu. 4 cahaya. Nah, ternyata kenyataannya setelah melalui pintu ini yang terakhir ini ya, saya melihat cahaya itu muncul keempat-empatnya. Oh ternyata benar firasat saya bahwa beberapa hari yang lalu sampai hari ini cahaya itu keluar dari mereka. Begitu luar biasanya Allah itu. Sampai ya luar biasa. Ternyata ini 4 orang ini bukan hewan kaleng-kaleng ya. Hewan sungguhan. Karena butuh cinta untuk bisa berangkat musafir. Butuh tekad. Saya tidak merendahkan yang tidak musafir ya. Saya tidak mau menilai entah yang tidak musafir. Cuma ini hewan tidak kaleng-kaleng. Benar. Butuh tekad untuk bisa berangkat. Orang yang paling bahagia di dunia ini pada saat ada hewan yang musafir adalah saya. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan bagian apa yang sudah dilakukan oleh 4 orang ini. Orang pertama yang mendapat bagian itu adalah saya. Makanya saya selalu mengharap ada yang musafir. Seluruh nabi itu cahayanya terhimpun pada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu umat Rasulullah yang mendapatkan pancaran terbesar dari cahaya para nabi itu adalah pemusafir. Itu ada dalam satu kitab. Saya punya kitabnya. Salah satu orang yang mendapatkan pancaran cahaya terbesar dari Muhammad SAW adalah pemusafir. Jadi tidak heran saya itu mau melek atau mau terpejam mata saya melihat keempat cahaya ini. Sampai saya membuktikan sendiri secara zahir cahaya itu masuk ke ruangan ini, keempat-empatnya. Entah saya hanya berhayal atau tidak, tapi itu yang saya rasakan. Biar merokok dulu. Mungkin jarang-jarang merokok ya. Yang tidak merokok ketuanya pakai pisang-pisang itu. Untuk komen-komennya kita halwat dulu. Ntar lagi ya. Habis rokokan ini, kalau rokoknya sudah habis kita halwat dulu. Yang musafir biar di sini saja. Di sini sudah ada tasbih masing-masing kan? Ada. Ya. Ini kita mulai halwat kalau sudah habis rokoknya para musafir ini. Dan ini memang pantas untuk mendapatkan sholawat karena Nur Muhammad beserta mereka
Jadi kita mengucapkan selamat datang dengan sholawat. Ini ya nabian yang benar ini seperti ini. Yang ya nabian yang benar itu seperti ini. Pada saat ada yang musafir suluk. Memang luar biasa Indonesia, saya bersyukur dilahirkan di Indonesia. Terutama di Bondowoso Situbondo luar biasa. Banyak cahayanya di sini. Ya, maaf yang meri ya. Karena meri masih lebih banyak di sini. Ya, di situ ya hanya segitu aja kan, lebih banyak di sini kenyataannya. Memang kiblatnya harus masih ke sini ya. Kiblatnya harus ke sini. Makanya saya selalu kangen, meskipun saya lebih baik tidak musafir lagi, tapi saking luar biasanya musafir, saking hebatnya Allah membuat Allah seneng banget itu musafir. Saya kadang-kadang kangen untuk musafir sendiri, suluk sendiri gitu. Tapi saya lebih baik melayani saja katanya. Karena kalau saya musafir, yang di belakang ini hewan-hewan ditinggal dengan segala keluh kesahnya itu, ya. Ini sampai anak kecil aja kangen ya. Anak-anak kecil kangen. Mungkin lebih kangen ibunya mungkin ya. Untuk apa namanya? Hayalannya ke yang enggak ini. Padahal Mas Iqbal diam saja, padahal yang lainnya rusuh ini, kotor. Ya, yang lainnya yang kotor. Seorang salik itu pada saat musafir akan mendapatkan pantulan cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pantulan cahaya itu memantul lewat saya. Lalu kemudian ke pemusafir. Pantulan cahaya itu dari Rasulullah, saya ini bagaikan cermin. Dan saya itu memantulkan kembali kepada orang yang suluk. Saya itu bagaikan cermin yang memantulkan cahaya Rasulullah lewat saya lalu ke orang yang hewan yang halwat. Tentunya tidak sama ketebalan cahayanya, terangnya itu tidak sama. Yang sangat terang itu memang musafir dan suluk, sangat terang cahayanya daripada halwat, tapi yang halwat lebih terang daripada yang tidak halwat, yang jelas. Setiap hewan yang halwat akan mendapatkan pantulan cahaya dari saya. Makanya saudara akan teringat ke saya. Kenapa? Karena cahaya dari Nur Muhammad SAW itu bersinar ke cermin, dan cermin itu adalah saya. Dan kemudian cermin itu memantulkan ke saudara. Ini jawabannya teka-teki yang selama ini saudara pertanyakan. Kenapa kok saya melihat diri saya kok bureng gitu ya, suram gitu. Kok guru saya yang muncul terus saya? Itu alasannya. Karena melewati saya. Kecuali saudara sudah sudah selesai sudah. Ya, saudara tidak butuh
tidak butuh pantulan cahaya lagi karena saudara sudah menjadi cermin. Tapi kalau saudara masih emosian, masih ada dengkinya, masih ada khawatirnya, masih ada prasangka buruknya, itu cerminnya burung masih, ya. Jadi tidak bisa jadi cermin sendiri. Kalau saudara sudah bisa jadi cermin sendiri, silakan saudara mau datang ke sini, tidak apa-apa. Tidak datang, tidak apa-apa. Sudah selesai. Ya, itu saya kira aja makai ki seneng rokok, mari kita halwat dulu. Saya ingin cepat-cepat mendengarkan cerita beliau-beliau ini, ya. Cari tempat duduk yang longgar, jangan dempet-dempetan, jangan saling bersentuhan satu sama lain, yang longgar, tempatnya luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Sungguh indah ciptaannya. Allah Maha memelihara. Sangatlah teliti pemeliharaannya. Allah itu Maha menjamin rezekinya. Tidak ada henti-henti untuk menjamin rezeki seluruh makhluknya atas izin dan ridhonya, sehingga saya bisa musafir bersama saudara-saudara Mas Arif, Mas David, dan Pak Ika. Alhamdulillah. Rute yang kami pilih, sebelumnya kami musyawarah kepada Mas David, kepada Pak Ika atau Pak Sahrul, kepada Mas Arif. Ternyata Mas David punya pilihan, yaitu pilih jalur gunung. Kalau yang berdua ikut saja katanya. Akhirnya saya putuskan untuk melewati Kawaijen yang sebelumnya mungkin dari pemusafir saudara-saudara kita masih belum yang lewat di sana. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan kepada mereka, maka harus mempunyai tekad yang kuat, tidak manja, karena yang akan kita lintasi di situ jauh dari pemukiman. Ternyata betul. Hari pertama dan kedua kami tidak sahur dan tidak berbuka. Tapi saya selalu memberikan semangat bahwa di dalam diri kami ada murabi'ah. Ternyata di tengah hutan sana dengan tidak berbuka ada orang yang memberi 4 pisang goreng pas untuk orang 4. Akhirnya kami berbuka sekaligus sahur. Saya sampaikan kepada mereka, kepada teman-teman pemusafir, bahwa Allah itu Maha menjamin rezeki. Maka kita tidak akan dibiarkan oleh Allah selama kita masih
belum ada janji untuk meninggal. Alhamdulillah mereka mengerti dan mau menurut saja. Akhirnya kami targetkan ke Sempol supaya bisa berbuka, bersahur. Ternyata tidak ada yang jual nasi di sana. Akhirnya kami kedua kalinya tidak sahur. Akhirnya kami lanjutkan lagi perjalanan, nyampe di pintu gerbang Kawawurung, di situ maghrib. Akhirnya cari warung, tidak ada yang jual, banyak yang tutup. Akhirnya pergi ke suatu warung, ternyata tidak jual nasi. Pak Eka sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan, tapi dengan motivasi dan kebersamaan dirayu, akhirnya mau juga. Akhirnya kami melanjutkan ke puncak. Di situ dengan tenaga yang tidak sahur dan tidak berbuka, saya haturkan kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan mereka, ya Allah. Mereka sudah tidak sahur dan tidak berbuka, ya Allah. Menuju kepada Engkau, ya Allah, mereka, ya Allah. Mereka masih baru jadi ikhwan, tapi sudah mengambil keputusan untuk musafir 10 hari di rute yang sangat ekstrim sekali. Akhirnya di situ saya melihat tangisan Mas Arif, tangisan Pak Ika, tangisan Mas David. Di situ saya bahagia, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kita. Tapi alhamdulillah kami tidak sahur dan tidak berbuka 2 hari 2 malam. Di situ nyampe lah ke puncak sekitar jam 12 malam. Ternyata di sana banyak kafe-kafe. Akhirnya saya berpikir, apakah saya harus masuk ke kafe itu untuk mencari makan? Ternyata kami putuskan akhirnya masuk ke kafe itu. Ternyata kopi saja 10.000 di sana, teh 10.000. Akhirnya saya putuskan beli tetap. Ternyata di sana sudah disediakan api. Cuacanya sangat dingin sekali. Setelah mau bayar, ternyata salah satu yang punya usaha itu salaman dan cium tangan. Di situ kami ditawari penginapan untuk bermalam di sana. Tapi sebelumnya sudah bermusyawarah kami apakah bermalam di puncak, di Kawah Ijen, atau mau melanjutkan. Ternyata keputusan mereka banyak yang bilang lanjutkan saja. Akhirnya kami tolak penginapan. Ada losmin di sana. Di sana cuma minta doa, katanya mau rujuk kembali dengan istrinya. Akhirnya kami doakan, namanya Samsul Arifin, orang tuanya bin Dali. Akhirnya kami doakan di situ. Ternyata mau dibayar nggak mau, sekitar 60.000 itu. Nasinya juga nggak mau dibayar, kopinya nggak mau dibayar. Ini kami melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Turunannya sangat tajam sekali, jadi tidak ada tempat istirahat. Kanan kiri semak belukar dan habis hujan. Hanya kami selama sampai pagi kami tidak istirahat. Mau istirahat di tengah jalan,
banyak mobil. Mau di pinggir banyak semak belukar dan tempatnya basah. Di situ kembali saya mendapatkan sesuatu. Dalam perjalanan, di setiap yang dilewati Pak Ika atau Pak Sahrun, yang dilewati Mas Davi, yang dilewati Mas Arif, di sana kehijau-hijauan. Saya tidak bisa menafsirkan itu apa. Bulan sangat terang, itu biasanya warna putih itu agak kehijau-hijauan. Sampai siang pun itu dari tempat atau sisa yang dilewati teman-teman, saudara-saudara itu ada warna hijau, agak hijau-hijauan. Saya nggak bilang kepada mereka. Dengan tenaga yang terkuras selama 3 hari, akhirnya kami nyampe di daerah Kota Licin. Biasanya target saya nyampe ke sana kurang lebih 6 hari. Ternyata nyampe ke kota itu 3 hari. Kok begitu cepat gitu? Saya sampaikan kepada mereka, kalian harus sadar, Murabi'an selalu berkata, di dalam diri kita, di dalam diri ikhwan itu ada Murabi'an. Di dalam Murabi'an ada ikhwan. Maka saya dikembalikan lagi pada jawaban masing-masing. Kalian yakin atau tidak? Godaan luar biasa. Tapi saya utamakan bagaimana tetap satu hati dan satu hati. Walaupun sedikit melanggar, saya tidak menegur. Saya cuma menyindir dan berupaya bagaimana tetap satu hati. Bagaimana kita berangkat dari 4 orang sampai ke finish 4 orang. Alhamdulillah kami istirahat di sana. Banyak yang ketiduran karena kecapean. Setelah saya lihat, ternyata bekas tempatnya Mas Arif di situ ada kehijau-hijauan juga. Akhirnya saya bertanya kepada ya Allah, apa ini maksudnya ya Allah? Kalau ini maksudnya kurang baik, maka perbaikilah ya Allah. Karena mereka sangat kecapean. Kakinya Pak Ika bengkak, kakinya Mas David sudah lecet, kakinya Mas Arif juga kelihatannya agak bengkak, tapi Mas Arif berusaha tidak mengeluh, berusaha tidak merasakan sakitnya itu, karena nahan. Dari puncak ke Banyuwangi itu turunan, ada yang nyeletuk, ini jalur ihdinas siratal mustaqim, ada juga bilang jalur maut. Di situ saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan sisa-sisa tenaga ini ya Allah, kami tidak makan, kami tidak sahur, ini menuju kepada Engkau ya Allah, maka terimalah ya Allah. Walaupun mereka ikhwan baru ya Allah, tadi sudah berani ambil tekad, sudah mempersembahkan jiwa, raga dan waktunya untuk Engkau ya Allah, terimalah ya Allah. Di situ Allah tersenyum tanpa memberikan jawaban. Tapi saya meyakini Allah itu meridhoi capek dan jerih payah mereka. Alhamdulillah dalam perjalanan kami selalu dibuntuti oleh Murabi'ah. Setiap kami sedikit ada salah paham selalu datang. Beliau selalu menegur. Nikmati perjalanan musafir ini. Jangan sampai ada yang melanggar. Tetaplah terus jalan ke depan. Itulah motivasi beliau.
untuk memperlambat waktu, di situ saya keliling-keliling di licin. Akhirnya hari kelima barulah menuju ke Rogo Jampi. Di situ saya amati kembali langkah-langkah mereka. Saya amati lagi, mengeluarkan ada warna hijau kembali. Dari Pak Ika, dari Mas Arif, dari Mas David, di situ ada warna hijau. Akhirnya saya bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apa tanda ini ya Allah, kau selalu hadir warna hijau itu ya Allah. Sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya apa itu tadi. Akhirnya kami menuju ke arah gunung apa namanya itu, Banyuwangi, Gumitir. Di situ kami sesudah subuh kami berangkat. Di situ kembali banyak godaan, banyak bisikan. Jadi teman-teman, apabila dikasih kekuatan oleh Allah dengan kakinya yang buka, jalannya begitu semangat. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, lihatlah mereka ya Allah, dengan kaki bengkak dan semangatnya menuju kepada Engkau ya Allah. Terimalah mereka ya Allah. Allah selalu menjawabnya dengan tersenyum. Di dalam perjalanan saya banyak mendoakan ikhwan. Sangat jelas sekali ikhwan derajatnya yang rendah di situ. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang tinggi sekali. Saya doakan, ya Allah, ikhwan yang rendah itu angkatlah derajatnya ya Allah. Allah menjawab derajat, tapi mohon ya Allah, angkatkan ya Allah supaya bersama-sama dengan kita ya Allah. Ternyata Allah menjawabnya dengan tersenyum. Saya sampaikan lagi kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau tidak meninggikan derajatnya lagi ya Allah, dia akan tertinggal, akan keluar dari lingkaran ya Allah. Kalau bisa derajat saya gantikan ke mereka ya Allah. Allah juga tersenyum di situ. Banyak wajah-wajahnya ikhwan yang selalu nampak dalam bayangan saya. Ikhwan yang sering hadir ke majelis ataupun yang tidak hadir, ikhwan saya yang tidak akrab, yang akrab, selalu tampak di situ. Akhirnya kami turun ke daerah Silong, Sempol, masuk Jember juga. Di situ Mas David dikasih tenaga oleh Allah. Dengan kakinya yang pincang, bekas kecelakaan, sangat cepat sekali. Akhirnya saya kejar. Ternyata Mas David di situ ngejar Murabiam dengan Mas Rifan. Murabiam dengan Mas Rifan naik mobil dari arah Gumitir ke Silong, dikejar dengan Mas David. Dengan saya di stop. Mas David, sampean itu benar itu kalau mengejar Mas Rifan dengan Murabiam, tapi kita ini musyafir. Jangan-jangan itu adalah suatu ujian, yaitu setan yang supaya Mas David meninggalkan kami. Akhirnya Mas David berhenti. Sudah, gak usah mengejar Murabian, Mas Rifan, itu ada dalam diri kita. Akhirnya Mas David berhenti.
Akhirnya kami untuk menuju ke Bondowoso melewati Kalisak. Di situ luar biasa semangatnya Pak Ika yang tidak mau istirahat, tidak mau bermalam. Akhirnya kami turuti. Sampai di Tamanan, di situ kami Jumatan di daerah Polsek. Di situ kami kembali melihat warna hijau di karpet warna merah, tapi terasanya kayak hijau-hijau lagi di David, di Pak Ika. Saya kembali lagi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini maksudnya ya Allah? Allah cuma tersenyum saja. Akhirnya kami menuju kota Bondowoso. Di situ kami diguyur hujan. Akhirnya istirahat di salah satu tempat ibadah. Hujannya cukup lama sampai maghrib. Menjelang berbuka, ternyata bekal kami kehabisan. Tapi kami tidak memberikan kabar kepada mereka. Maka akhirnya kami beli nasi seadanya. Alhamdulillah di sana dipertemukan warung yang sangat murah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Dengan bekal yang sudah habis, perjalanan masih kurang 3 hari. Di situ saya banyak memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak butuh rezeki ya Allah, tapi butuh kekuatan-Mu ya Allah. Kami jalan. Sesudah jalan di situ ketemu Ustaz Gani. Di situ saya menangis, ya Allah, inikah cara-Mu ya Allah untuk memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Alhamdulillah kami punya bekal lagi. Baru saya cerita kepada mereka. Sebenarnya tadi bekal kita sudah habis. Saya sampaikan kepada mereka, itu cara Allah. Ustaz Gani itu sebagai alat saja. Maka harus yakin kalian Allah itu tidak akan membiarkan kita. Jalan lagi. Ternyata ada yang ngejar. Di situ Mas Budi mengejar. Di sana memeluk dengan tangisan. Saya kangen Bapak, Mas. Kalau Bapak itu juga kangen sebenarnya, Mas Budi. Saya bagaimana supaya kembali lagi, Mas? Sudah. Bicaralah dengan hati, jangan bicara dengan mulut. Di situ memberi bekal kembali Mas Budi. Banyak bercerita, akhirnya kami minta maaf untuk waktunya supaya tidak lama-lama kami berangkat. Dan di situ kembali dalam perjalanan malam, wajah-wajah ikhwan kembali hadir. Saya doakan semua ikhwan yang tidak aktif ke pengajian yang aktif itu hadir. Sungguh luar biasa. Saya rasakan musafir ini sangat sungguh luar biasa. Kami kembali karena nyampe ke Bondowoso terlalu awal, akhirnya kami cari keliling-keliling di daerah Tenggarang ke timur, masuk Tamsil sampai ke daerah Pujer, keliling kembali sampai ke Tumpeng.
Di situ kembali lagi saya melihat, karena kami mengikuti mereka kalau jalan tanpa henti, saya juga tidak berhenti, karena di tengah sawah yang luas dan panjang. Di situ kembali saya melihat jalan-jalan jadi hijau yang dilintasi oleh Pak Ika, oleh Mas David, oleh Mas Arif. Saya kembali lagi bertanya kepada Allah, ya Allah, kok ada cahaya, kok ada warna hijau lagi ya Allah jalannya ya Allah. Allah cuma tersenyum. Akhirnya sisa waktu yang kurang 1 hari, kami memberikan semangat lagi kepada mereka untuk menjaga hati, menjaga peraturan musafir yang sudah tahu, bagaimana zikir tetap dijaga, bagaimana robito tetap dijaga. Akhirnya sekalipun hujan nggak begitu deras, tetap jalan, karena mereka sangat semangat. Saya sarankan kalau hujan lebih baik berteduh. Ternyata Mas David mengatakan itu rahmat Mas. Oke kalau begitu. Yang lain juga setuju, walaupun hujan cucuran hujan kami tetap jalan. Dan alhamdulillah kami maghrib di Prajikan. Di situ saya merasakan perjalanan 10 hari ini seakan-akan masih kemarin ada di Kawaijan. Seakan-akan masih tadi ada di Gunung Kumitir. Ternyata saya ditegur oleh Allah. Kamu jangan lama-lama musafir, karena banyak menunggu di sana. Ternyata saya lihat HP-nya Pak Ika itu habis baterainya. Mau nelpon kalau ada di Prajikan. Akhirnya numpang ngecas sebentar, akhirnya nelpon ke Murabiam, nggak diangkat. Nelpon ke Ustadz Rifan, nggak diangkat. Ke Umi Kafa nggak diangkat. Akhirnya saya matur kepada Allah, ya Allah, apakah saya harus jalan atau tetap nelpon ya Allah? Allah juga tersenyum di situ. Akhirnya kami putuskan ke mereka, ke teman-teman, kita jalan saja. Lalu nelpon Murabiam diangkat. Alhamdulillah. Begitulah beberapa pengalaman perjalanan musafir saya dengan teman-teman. Ternyata saya menyikapi dalam hidup ini untuk mendapatkan cinta Allah itu ada di persembahan. Sejauh mana persembahan kita, maka di situ kita akan mendapatkan cinta Allah. Itulah salah satu oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Evan dan Ahmad Majelis Zikir Asufiyah ya, doa-doanya terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, sedikit oleh-oleh dari musafir saya 10 hari ini, menambah yang dari Ustadz Halim. Memang jalur yang kita lampaui 10 hari ini atas permintaan saya untuk Mabungah Murabiam, Mabungah
saya menjemputnya juga menjemput neraka, menjemput Siratal Mustaqim. Di hari pertama, kedua, ketiga kita juga ndak sahur, ndak buka, bener yang dibicarakan sama Ustadz Halim. Cuman kita dengan semangat saling sharing-sharing, musyawarah, taat ke ketua, kita bisa menjalani itu semua. Banyak tirakat di situ. Di buka yang pertama cuman buka sabur dan tempe, ingat saya itu di makam Habib ya Pak. Di situ juga kita kehabisan air. Yang jalanan juga minum pakai yang di daun atau di rumput yang didawukan murabi yang saya dulu. Saya lakukan itu juga. Di jalan itu juga saya kebayang kayak Bukhari. Barangkali tadi suruh bawa, seandainya bawa pisang, tak bawa, teman-teman juga bisa makan pisang itu untuk buka. Tapi tidak saya bawa. Saya cuma berdoa, ya Allah, berikanlah air, berikanlah buka sedikit untuk teman-teman saya, ya Allah. Kalau ada mobil Panther warna hijau di tikungan itu tuh sampai sana, dilempar botol aqua di situ. Akhirnya kami berempat minum dengan aqua satu botol kecil itu. Terus jalan, mulai di pos yang di Ijen itu dikasih pisang 4 sama roti 3. Karena roti saya ragu ada telurnya, jadi tidak saya makan. Akhirnya dikasihkan ke orang lain. Di perjalanan itu setiap kita bersedekah, kita kasih ke orang, Allah membalas lagi. Kita dikasih roti, kita kasih lagi, Allah ngasih lagi, terus gitu. Sampai saya berpikir, kalau begini terus teman-teman juga bawa tambah berat. Masalahnya yang dikasih itu waktu kita setelahnya sahur itu, jadi juga tidak bisa dimakan. Dan semua roti yang dikasih itu ada telurnya semua, meskipun bermerek, ada yang HW, ada yang roti yang kelas itu. Terus perjalanan yang waktu di Ijen, engkel kanan kiri saya kena, jadi ya luka, ada luka bekas kecelakaan juga, jadi ngefek. Diingatkan sama Mas Arif, Mas ini turunan 45 derajat katanya. Ya karena tidak ada pengalaman untuk mengatasi itu, saya tanya Pak Alim, mengatasi turunan bagaimana? Tongkatnya kayak gini Mas, tongkatnya gimana? Banyak dari Pak Alim yang pelajaran yang saya ambil. Terus Mas pikir Mas, saya lakukan itu terus. Jadi ketaatan saya ada gunanya juga ke ketua. Yang tambahan lagi ke hari pertama kedua itu yang selalu kebayang tuh Mas Rifan, Risa, keluarga. Setiap lihat Sudenko, Mas Rifan muncul. Sudenko, Mas Rifan muncul. Mas Rifan itu terus ya. Setiap ngopi, rokok sore saya keluarkan, Risa yang muncul. Terus begitu terus. Sampai akhirnya di Masjid Baitur Rahman ya, yang di Ijen itu. Saya tidur, bayang Kiai Bukhari. Dan Kiai Bukhari ada di dalam mimpi saya sama Lora Rafa. Biasanya Lora Rafa itu, Mas David minta ini. Biasanya David bilangnya, bukan David. David. Saat di mimpi itu Lora Rafa ngasih snack ke saya. Kiai Bukhari senyum ke saya. Saya bangun, ternyata bangunkan untuk sholat duhur itu. Karena teman-teman juga kecapean waktu itu. Terus habis sholat duhur kita jalan terus. Karena saya saat itu kerong ke Murabian, kerong banget, kangen gitu Murabian. Saya halu di Silo itu, Murabian sama Mas Rifan yang mobil. Ini Mas Rifan ngeliatin saya, kata Spian. Saya kejar, tidak tahu karena di belakang mikir saya ada teman. Ada yang bareng, tongkatnya Pak Ika kedengaran, tongkatnya Pak Alim kedengaran tadi. Sampai pas turunan itu pusing saya. Ternyata disusul Pak Alim, Mas jangan dikejar, Murabim ada di diri kita. Oh iya Pak. Mungkin itu godaan ujian yang saya. Hari selanjutnya yang pasti Tamanan
saya memang berarti mau menghindar dari rumahnya Ustadz Agus Goni tadi itu. Pengen menghindar karena Pak Alim bilang, Mas di situ Ustadz Gani pasti sholat Jumat. Saya nggak pikir apa bekal habis apa nggak berpikir di situ. Akhirnya saya pilih di masjid di depan Polsek Tamanan, itu saya yang milih. Karena sudah skenario-nya Allah, pertolongan lewat Ustadz Gani, akhirnya dipertemukan setelahnya sholat Isya. Terus jalan dikejar satu hewan yang putus ceritanya dari Mas Budi. Mas Budi titip salam, kangen ke Murobiah, pengen nyambung ke Murobiah dan minta doa usahanya berkah dan barokah. Dan yang salam kedua dari Mas Samsul Arifin bin Dali, minta doa untuk rujuk dengan istrinya, mohon diaminin gitu. Jalan terus pas di hari ke-7 tuh engkel saya kanan kiri kambuh, jadi tidak bisa jalan. Ya ada perang batin, nafsu, mangkel kaki, potong. Di situ saya lari, di situ diketawain sama teman-teman yang lain. Padahal ya sebenarnya nahan, tapi ya ilmu yang dari Ustadz Arifin nggak ngefek ternyata. Katanya jangan dirasa mas, jangan dirasa. Tetap terasa tapi nggak bisa, tetap terasa. Akhirnya saya ingat dawuhnya Kiai Bukhari, dawuhnya Murobiah, dawuhnya Ustadz Gani, Mas nikmati safari. Di situ saya nikmati rasa sakit meskipun kaki kanan kiri itu sudah keluar darah, itu buka dalam, lecet kanan kiri, itu tetap bisa jalan karena ya dinikmati, itu bukan dirasakan, ternyata dinikmati. Terus yang pengalaman paling saya sebenarnya saya rasakan sendiri itu ternyata penghapusan dosa. Cinta itu harus dengan pengorbanan, cinta itu dengan persembahan di situ. Itu benar-benar saya perang batin, sapora Gusti apa. Tapi karena saya laki, masa mau nangis saya gitu, jadi nangis di batin waktu itu saya. Tapi Pak Alim bisa merasakan itu. Mungkin sedikit oleh-oleh dari saya saat musafir 10 hari. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura tak sagola. Perak mangan gitu. Pertama kita Bapak Syekh Muhammad Hasan Tersukan betul-betul ikhwan akhwat nerang lagi boleh saya ampun oleh izin dari Bapak. Alhamdulillah gula tahun ngaji dan kita samakin ampun termasuk lulus ampun. Pertama rasa terus jangan gula dok lauk, terus katanya Pak subung rumah saya ini Pak sombong kan ya nu padahal saya nu takut dapat ke sungai bawa asa pun sadaritan dengan yorok ulang lestari kenika berangkat boleh nyoro ya alas seraja ani kalau orang aban kalau curang ani ka rombu kanin po ani ka jalan hai tak tuli na pa taritan ka aspalan kriso alero ulo ko na maksa yun pun maralero asa terus pun sambil air ulo pun mari kini gak terus pun gak napak kakak emak seberberingin terus pun dojo jangan digunakan. Alhamdulillah yang benang ada terak kok alhamdulillah ya
Napa ka saboan asa ki anu pon tak kelar gula pon berhenti lu asa saboan ki lestari kini ka asau pon si pertama kini lestari asau saya berangkat ke anu kan masin pol na ba saya buka kan sa bodo astan ngibing kilorong nyalas kan dia buka anu sabur bodo bentik dia sobong dok alas raja kan Itu macam. terus bodo kan ikawon anu dipun ajalan pada leng-deleng ore bon coba ka bobo asa bodo amboon ngasa kakama apa Banyuwangi jalan kaki tak istirahat tuh pak istirahat tuh kecil paring hidung guring pampa ngepas tong ebang gini asal nikah depak ka bobo luka buru ibon malam rasa beda Macan. 10:30 kita Ya, 11-12. sobong kembon ki anu kula kon nang kasal istirahat pon sahura apa ka sahura pun sobong ini ka kun dia tobat pas terus boleh gini terus aja dan saya berangkat ke Kakak kau izin ada pak setting kini kau gula antaretan nih balun saya ngiring gula kaki kini gula nangis gula apa yang antaretan ini ngiring kaki kau udah siang kemasan biar jalan gula tak kelar pun tak bisa badan saya paku luka laju pun tore paksa luka ikan saudara pun dipaksa budak mas rim ni kak kanjai tambi gula pun lengan gini kan pas di atas budak pun tugas di asolat dulu pun tugas ni kan kita teng luar nang apa bodo kajun ni dong mo iba king tai gelo tau chưa ya Allah kenapa karena si bapak ini yang mendikir di waktu Sari ini kamu terus dalam adanya ka Mas Ali ka amma siya niya magaway hindi tak nemu arah ni kon sosana lolo akhir aku makan debak katengahan yang pas nangale gunungan pula saya subung daun-daun na ni anji ora boleh kon lebur kon gini keng alero lu mari kenika terus ke lu cek sabur banyak udah pun tak beter keping gimana mari kenika dastarin tegene sabur pun lang ada listrik merah sak perak pun tak peteng pun sula ni cong Trông mà bắt trông lỡ yang Allah apa kota kiam akhirnya nampak bisa kawin di ngubengi anu kopi bisa dengan napa nasi nasi kan anu dapat asa alhamdulillah barengi ubang asa tak koron. Saya rasa minta doa kita Samsul Arifin Kipone buat ki kasa.
Serong enam tak sakwan kita boron boron anu pun. Sabi losmen. Osman Kisah ini. 400.000. Tapi kan tak sama aja. Tapi perjalanan boleh anu dia. Tidak sehat juga. Mana pun kalau soko dua kasak pun pada ni tujuh paku. Kenapa? Lanjut. Kita lanjut. Jangan kau udah miatang asaraan bon. Terus dia bawa alas lancung. Aneka dulu. Pon sambian soko tak bisa kami teret. Tuh ya Allah ya. Mana biar lagi ibu apa kau nak? Benda ibu dulu. Kakan salah je. Sambil nangis dulu. Sambil nangis. Coba dah saya iyak biar iyak ngapa sekak emak tak nemu nak. Sobong teman. Aduh, kon luar biasa. Nak terus ruang yang tenang takut je tanpa pada anu kon pada tak jujur pun. Kon kakak emak pun tak oning. Sobong saya tangsakan. Ya Allah. Mari kini ka alhamdulillah gitu. Aku ada bodoh rumah nuring. Tak oning jodoh kateraan anu kira. Aku ada bodoh rumah. Kita mau macan guys. Dia siap-siapkan ni ring road. Padahal saya anu nabur. Macan. Kenapa kita bunuh macan alas raja? Anjing dia. Oh, Marin kenika pun tepos kata ambal tak oning pun dekat di sana. Licin. Ikan licin si alas raja ini kan. Pun tak nemu alas kenika si raja yang gula pun terakhir kenika si sama si kawin yang aman lah yang ini. Asaraan boleh. Tidak tahu. Susah ini pun pada Untung ki pada tak alim ni ada. Jadi tenang dulu. Kau udah berjauh. Tak bisa gula dah. Saya nak tak kelar pun. Depan ka terbesar kasah dari alas. Ibadah ada Roma ngapa asal Tarik ini kaki terus ke mak bunyang. Apa ni? No? Rogo jam. Ada bak kasak mi dari mobil ni asal dia. Dan bunti. Iki mati yang ngamarung kan. Dia pun tahun. Tahun yang jauh. Si oning tak aja wah. Udah kan susah. Kiotong gue saja. Rumah jauh pergi udah tahun nih. Barang hidup guring. Alhamdulillah. Susah sih. Terus pun sana paman dasa. Si pun balik mana kini ka pun juga anu sepur. Napa bro? Jalan sepur bro. Kali baru. Oh, Si banyak lagi. Kawijan. Naban saya tanya udah bro. Tang fundi mas. Yang si bondo. Kau udah tahu tong yang. Terkatnya orang boleh. Saya lain saya udah ngajo. Kau ni duduk dojo. Tak masak na. Cuma kan cok keluar. Kau udah tahu ni. Di maksud ta anon keluar jangan. Pembicaraan nak. Saya jawab kau udah tahu ni.
Tak nyaman menengnya dong. Ibu di boleh pas ini. Mari ini kasih pon balik mana ki kan belum kumitir ini kan. Aku kaki dong impek. Tapi tak nyaman benar-benar senep pula. Bahaya. Sing pun sambil teket ongkon tu. Kabut teket. Senep. Cok gedeng iki kasar tore. Sopo. Ki pun bekabun bener ngawat. Nasib sakar sep. Lestari napa pengajian napa? Kata Al-Quran. Jenuai kasa ora sing pun naben. Di paring lagi kawan. Modal cing ki. Rame. Kingan bodoh susu ngasa pun tak bisa. Skin si lainnya dulu. Mereka nikah. Karina. Si hari Jumat nikah. Aduh, ya Allah, Bapak. Ulangan ini, ulangan, nangis tak kelihatan kita. Ya Allah. Bapak hadir. Terus mereka nikah pun aja dan bola terus bola aja dan bonsai akhir asal kan tak abis kan berdering ngolok salam ngolok salam kan kan disuruh gak ada di teralim gak ada teralim kan kayak bareng anu sak diundi kenikah kabuka si diundi mun keluar dari anu rasa gunung kumitir kakak emak terus sebelum tahun ning ka disa-disa rasa tahun ning ngajirin posang cek boleh dengan kakak emak kita tahun ning dino politik pun sampai itu dia lebih berguna si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami dan para saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, tidak akan banyak yang saya ceritakan. Semua sudah diceritakan oleh saudara-saudara saya. Bagi saya perjalanan musafir ini sangatlah berat sekali. Melewati rute yang sangat sulit dilewati. Saya selalu berusaha untuk berada di barisan belakang dari saudara-saudara saya ini. Berat, sangat berat ya intinya. Di saat kita tidak mendapatkan buka, di sana banyak sekali kegoyahan di dalam pada saudara-saudara ini. Tapi saya selalu berusaha untuk menenangkan mereka. Kami berjalan seakan-akan seperti semut waktu menanjaki Kawah Ijen sambil menghibur Pak Ika, ini Siratal Mustaqim, kayak gitu kan.
beliau akhirnya semangat. Setelah menuruni gunung, saya diberi amanah oleh Murabi Am untuk memimpin sholat jadi imam. Pada menjelang subuh, air mata saya tidak bisa dibendung lagi di sana karena melihat penderitaan saudara-saudara ini. Dan di sana Murabi Am berbisik kepada saya, kalau ikhwan itu tidak berebut ke surga, katanya. Akhirnya untuk menyemangati mereka, saya sebutkan doa setelah habis sholat subuh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menjalani riyadhul musafir ini. Dan timpakan saja kepada saya beban penderitaan mereka. Setelah itu kami berjalan untuk mencari tempat untuk istirahat. Ternyata tidak dapat. Hanya ada tempat istirahat di bawah tiang listrik yang ada trafonya. Di sana cukup untuk rebahan untuk 2 orang yang lemah, biar istirahat untuk terlentang di sana. Padahal di atas itu ada trafo, tapi saya yakin tidak akan ada apa-apa. Akhirnya Pak Ika sama Mas David istirahat, Mas Halim hanya duduk, dan saya mencari sungai yang sangat dalam untuk berwudu. Untuk Mas Halim, beliau patut dicontoh. Beliau sangat luar biasa sekali dalam memimpin musafir ini. Untuk para ikhwan mungkin jadi ketua, Mas Halim sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa. Kuat. Semoga apa-apa yang diinginkan Murabi Am kepada kita untuk menjadi sosok yang kuat, yang tabah terhadap cobaan apapun. Semoga ikhwan-ikhwan bisa mencapainya. Beliau setiap perjalanan saya selalu menghadirkan beliau karena beliau adalah kiblat saya. Beliau adalah panutan saya. Beliau adalah guru saya. Bagi pemula memang sangat berat sekali dengan rute yang dilewati. Alhamdulillah saya tidak menjumpai binatang liar sedikit pun. Yang pernah saya jumpai hanya kodok di daerah Kalibaru, kalau nggak salah di seberang sungai. Dia menghadap saya mau ambil wudhu, terus dia berbalik badan. Sedikit pun saya tidak menjumpai binatang liar pun. Jangankan menjumpai, menyentuh kaki saja seakan-akan tidak bisa. Kiranya cukup sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan saya yang pertama adalah penampakan warna-warna hijau yang kelihatan oleh ketuanya beberapa hari itu adalah karunia. Saya pernah bercerita ke Ustadz Ali, Said Ali, tentang warna hijau itu pada saat proses pembangunan yayasan ini. Itu karena memang musafir kali ini tidak seperti biasanya. Ehwannya baru-baru tapi bisa mengeksekusi 10 hari. Luar biasa, berani. Saya kaget memutuskan jalan ke sana, itu luar biasa. Dan itu sanggup merayu penghulu alam gaib untuk menyertai keempatnya ini, yaitu Kamelia Ibnu Mulkan Abu Abbas Nabi Allah Khidir. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain itu. Entah apa rahmat yang akan diberikan, nanti akan dirasakan sendiri oleh yang keempatnya. Pak Ika tak cedera musafir kan? Tak cedera ki musafir apa lagi kan? Entah Pak Taunak ki, entah gila ki. Mas David tak cedera? Enggak ya? Mas Serip enggak? Bentar. Ngkuian saya nyaman. Kan ini kan pengalaman pertama ini. Pengalaman pertama rombongan yang pakai rute ekstrim. Nah, rute ekstrim itu rute kesukaan saya dulu. Ini baru pertama. Saya hanya bercerita kok malah dijalani sungguhan. Tahun ning kamak kalau kan kadojo. Ya. Jadi itu ada bias-bias hijau selalu di perjalanan di mana itu dilewati oleh Al-Khidir. Itu ciri-cirinya. Itu yang catatan yang pertama. Terus yang kedua adalah apabila ada ikhwan yang menjumpai saya dengan ikhwan di perjalanan, itu bukan ujian, karena tidak ada yang bisa meniru. Tidak ada yang bisa meniru. Ya memang itu. Apa yang dialami Mas David, Pak Ika, ya memang itu. Bahkan ehwan-ehwan bisa seperti itu. Contohnya Pak Ika juga merasakan itu. Ehwan banyak yang mengiring namanya ya. Memang itu. Pada saat ehwan itu ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu itu ingat bahwa ehwannya itu musafir sekarang. Ya pada saat itu secara batiniah ada doa-doa terbaik ke saudaranya. Nah itu kalau di kilasan-kilasan hati itu seperti mengiring. Dan siapa yang mengalami seperti itu akan mendapatkan bagian daripada amal-amal musafir. Iya.
Kecuali saya tak ingat sekali. Saya beridu ke sebenarnya. Itu kan beridu sebenarnya urusan seibu ngaga bebe. Urusan kotoran. Jadi ya ndak jadi pengiring itu, ndak bisa. Karena yang mengingat itu saja yang mengiring. Meskipun hanya sekali dua kali, apalagi banyak. Rute beratnya itu yang sanggup membayar apa-apa yang diperoleh oleh 4 musafir itu. Ya kalau memang mau yang lebih berat lagi ada, yaitu tidak makan yang dimasak dengan api. Tidak makan yang dimasak dengan api. Ya berarti kan hanya buah, ya. Buah. Ada yang lebih hebat lagi dan belum ada yang mencoba selama ini karena berat itu. Tapi sesuai dengan pengorbanannya, ya sesuai pula apa yang didapat. Karena cinta yang diberikan sama dengan berbanding lurus dengan cinta yang diterima. Musafir suluk ini adalah salah satu cara untuk membuat kita itu terkenal di penduduk langit. Salah satu cara untuk membuat kita terkenal kepada penduduk langit adalah musafir dan suluk. Karena di situ ikhwan akan diliputi oleh sinar yang terang benderang, yang apabila dilihat dari langit itu seperti bintang di bumi. Saya kemarin itu, kalau Rip ndak ya, Pak Ika dengan David, ini suatu hal yang mengagetkan saya. Kenapa? Karena keduanya ini saya katakan tadi kaleng-kaleng kan. Ini hewan kaleng-kaleng gitu. Ya pokoknya jadi hewan gitu. Waktu mau minta izin ke saya musafir, saya masih punya kesimpulan yang sama. Masih tidak percaya akan berangkat. Tapi kesombongan saya runtuh ketika memeluk keduanya itu. Ternyata ini bukan hewan kaleng-kaleng sekarang. Luar biasa. Yang membuat saya jatuh cinta ini. Jatuh cinta. Kalau Halim, Rip ini sudah hewan lah gitu. Ini dua orang ini pendatang baru, tapi langsung tidak percaya saya. Kenyataannya mereka dua orang ini membuktikan ke saya ikhwan. Majelis Dzikir As-Sufiyah Al-Muhtaramiyah, saya ikhwan. Kita mengharap barokahnya karena ada 3 orang yang tidak dihijab doanya, tidak terhijab doanya. Salah satunya adalah musafir. Silakan yang mau punya hajat apa-apa minta. Ini musafir sungguhan ini. Bener. Ya, setuju ya? Oh, benar. Berat medannya yang diambil berat, bukan dipilih yang enak-enak. Dan awal hari itu sudah sakit, enggak cocok pako jadinya itu. Tapi masih sampai di finish. Ini musafir bener ini. Ya. Nah, sakit-sakit semuanya itu tidak sia-sia. Yang menunjukkan pada saat itu Allah menginginkan gugur dosa-dosanya. Itu luar biasanya. Dan mereka tetap melanjutkan. Tidak minta
Apa diringankan? Enggak, minta beri kekuatan aja. Iya. Sehingga pas ketemu ke Kamacan misalnya, Pak Ika paling bagi sopo cetoknya tak berfungsi ya.